Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, dosen muda dan cantik selaku Sekretaris Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Dea Justisia Arda SHMH. Boleh disapa Bu terlebih dahulu kalau di rumah. Uh, izin beliau ini juga merupakan calon dokter ilmu hukum. Semoga cepat selesai ya Bu studinya. Amin. Ibu, apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Mungkin Alhamdulillah ya Bu. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Penonton di rumah pastinya udah pada penasaran nih Bu, gimana perjalanan karir Ibu selama menjadi dosen hingga sampai di titik ini? Apa ya? Kalau ibu boleh membuka kalimatnya begini. Pekerjaan impian itu ditemukan, tapi bentuknya lewat proses yang panjang untuk sampai di saat ini. Ya, karena kan manusia itu memperoleh apa yang sudah dia usahakan. Sama juga kayak karir ibu. Ibu sampai di titik ini jujur bukan karena semata-mata usaha ibu saja, tapi juga doa orang tua, doa papa, mama, bunda, ibu. Kalau mengingat flashback perjalanan sampai di titik itu luar biasa ya. Kalau ditanyain kok karirnya sampai sini, alhamdulillah sudah sejauh ini, ibu bilang iya, ada suami juga, ada anak-anak ibu doanya. Jadi ibu cerita sedikit, ibu itu tamat S1 tahun 2013 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ibu tamat itu nggak langsung dapat kerja, nggak langsung. Jadi ibu melewati masa-masa yang nganggur, melewati, bukan yang hari ini sudah besok sudah dapat kerjaan, gitu. Ibu kosong 7 bulan. 7 bulan ya Bu? 7 bulan ibu nganggur. Di situ ibu hopeless. Pada saat itu ibu lulusan cum laude. Teman-teman ibu maaf, yang predikannya biasa langsung kerja. Sementara sempat mempertanyakan soal Tuhan. Ibu sampai di titik terendah ibu itu. Ibu mempertanyakan, Tuhan, kenapa seperti ini ya? Aku ikuti semua aturan. Itu di awal-awal. Sampai akhirnya ujian tes ibu ikutin. Sampai akhirnya ibu ketemu polanya. Pola setiap tes itu kan. Ibu sampai di titik malam. Ingat sekali ibu. Malam ibu udah tidur nih. Udah tidur kebangun. Nggak tahu kenapa ibu kebangun terus ibu gini. Mah, bangun dong mah. Kenapa? Kata mama ibu kan. Bangun sini. Ibu ambil air. Cuci kaki ibunya ibu. Ibu cuci. Ibu cuci. Ibu minum. Itu air. Terus ibu bilang, Mah, mohon maaf lahir dan batin. Dia bilang, mungkin ada salah yang selama ini dia lakukan tanpa sengaja. Tapi dia butuh doa mama agar 7 bulan ini ada bukti dari kuliah dia. Ibu bilang, bangun. Kalau ibu bilang, karena dia nggak ada salah ya, namanya orang tua ya. Semua sejahat apapun anaknya masih tetap di backup gitu kan. Oke, singkat cerita, ibu cuci, ibu minum airnya, 2 hari kemudian ibu dapat panggilan kerja. Itu titik terendah di hidupnya ibu, ya. 2 hari ibu dapat panggilan kerja langsung di 24, langsung. Di situ ibu langsung mutusin, ibu mau ambil yang BUMN walaupun statusnya kontrak, atau di salah satu bank tapi tetap. Tuh. Akhirnya ibu putusin ibu ambil yang BUMN. Masih di kota Palembang. Karena ibu berpikir mau ambil S2, kalau jarak yang bank tadi, ibu harus PP. Gitu. Jadi singkat cerita ibu ambil itu. Dan ibu kapan jadi dosennya? Setelah tamat S2 2017, ibu nikah. Ibu menikah, nggak langsung jadi dosen. Tetap apply lamaran lagi ibu. Ibu mundur dari kerjaan ibu di BUMN, apply lamaran. Dari apply lamaran itu 8 bulan lagi ibu ngambil. Karena kan menyusui, melahirkan prosesnya. Dapatlah di sini. Itu
Jadi pertama kali ibu masuk shock karena berbeda kultur ya maksud ibu. Ibu masuknya shock pertama kali. Tapi mulai menyesuaikan, mulai beradaptasi, akhirnya ibu pelajari itu jadi dosen itu asik ya. Kalau kita ketemu ininya, apa namanya, ketemu hal-hal yang kita sukai. Iya benar banget Bu. Itu asik sekali ya, asik sekali. Awal ngajar itu 58 orang sekelas. Wow, kaget ibu. Banyak sekali dia bilang. Setiap hari tuh tetap harus belajar, harus tetap belajar itu, ya. Jadi biar ilmunya tetap nambah ketika ngajar. Tapi satu yang pada saat itu ibu pikirkan, yang melihat kita itu orang. Bekerjalah sebaik mungkin biar orang yang melihat hasilnya gimana, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Setuju banget sih. Itu yang ibu pegang sih, sampai ke titik ini itu yang ibu pegang. Berarti selain dari usaha ibu yang keras juga begitu, dukungan dari orang tua dan lingkungan juga itu sangat berpengaruh besar ya Bu. Sangat sangat berpengaruh besar. Eh, Ibu kan ini sudah menjelaskan tadi bagaimana perjalanan karir, bagaimana perjalanan karir Ibu selama menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, Ibu sendiri untuk sekarang ini ada nggak Bu program khususnya yang khusus Ibu bimbing? Atau kan kita di Fakultas Hukum ini ada 3 program khusus, ada perdata, pidana, dan HTN. Itu bagaimana pandangan Ibu tentang program khusus ini? Pada dasarnya semua program kekhususan itu kan tergantung dari minat mahasiswanya mau kemana. Ya itu kan segala sesuatu yang tidak kita dipaksakan. Kalau ibu memang dari kuliah notabene-nya ke perdata. Jadi fokusnya memang perdata dari S1 ke perdata, dari S2 juga perdata, sampai sekarang tetap konsisten di perdata. Eh, Berarti gitu di Fakultas Hukum ini selain kita sebagai mahasiswa itu selain bisa mempelajari ilmu-ilmu hukum dasar, kita juga bisa nantinya untuk memilih bagaimana ke bidang apa kita akan mengambil fokusnya. Iya, betul. Untuk sistem perkuliahan itu sendiri Bu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini bagaimana Bu? Dan apa keunggulan yang bisa kita dapatkan hanya dengan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang? Kalau sistem pembelajarannya sama sih, kita ikut pemerintah ya. Apalagi kita sekarang kurikulumnya berbasis KKRI. Tapi tidak menutup kemungkinan antara teori dan praktek itu tetap harus seimbang. Kenapa? Kalau dibilang kenapa kita harus bergabung di Fakultas Hukum, yang pertama akreditasinya jelas A, ya. Lalu eh, yang kedua, dosen-dosen pengajarnya semuanya berkualifikasi yang sangat baik, ya, yang sangat baik. Sarana dan prasarananya juga mendukung. Tapi yang terpenting di Fakultas Hukum ini membuka selebar-lebarnya pintu untuk saling berkreasi, ya. Mengusahakan mahasiswanya boleh bersuara tapi tetap dengan track-tracknya agar nggak keluar. Yang jelas bergabung di Fakultas Hukum itu nggak akan rugi kok. Apalagi sekarang kegiatan mahasiswanya mulai menonjol, banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih, bukan hanya dari akademik tapi di non akademiknya juga. Benar banget Bu. Ya, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini memang benar-benar banyak keuntungan dan keunggulannya. Hamba sendiri juga merasakan sih Bu, di mana keuntungan dan kelebihannya itu sendiri. Eh, Sesuai dengan slogan kita ya Bu, unggul dan islami. Nah Bu, kita kan udah banyak bahas tentang peran Ibu sebagai dosen selanjutnya. Nova mau tanya nih Bu, gimana tanggung jawab dan tugas Ibu selaku sekretaris prodi hukum Universitas Muhammadiyah Palembang? Oh, tanggung jawab ya. Eh, Selain menjalankan peran dosen sekaligus sekretaris prodi, itu jelas nggak mudah, ya. Jelas nggak mudah. Ada kalanya ibu harus menanggapi tekanan beban kerja, manajemen waktu, ekspektasinya tinggi, hingga seharusnya
kadang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi tetap pekerjaan sekretaris prodi itu yang pertama dia mendampingi ketua prodi dalam mengelola berbagai kegiatan akademiknya, mulai dari menyusun jadwal kuliah, ujian, hingga memastikan kelancaran koordinasi dengan dosen. Sekretaris prodi itu juga menangani administrasi seperti pengelolaan dokumen, surat menyurat, dan membantu penyusunan proses akreditasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa hebat Bu, di tengah kesibukan tetap memberi upaya yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana strategi atau terobosan yang sedang Ibu rencanakan atau sekarang sedang digarap dalam upaya peningkatan kualitas dan kemajuan kampus sekarang ini gitu? Kalau saat ini sih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang itu sedang fokus pada penguatan kurikulumnya. Kita masih menggodok kurikulum baru ya untuk percepatan akreditasi kita yang hampir 2 bulan lagi berakhir di bulan September. Jadi ada peningkatan riset, penelitian, peningkatan pengabdian kepada masyarakat, terus kegiatan-kegiatan mahasiswa juga sekarang sedang benar-benar dirapikan administrasinya agar nanti proses akreditasinya juga lancar. Itu sih untuk fokus sekarang dulu ya. Iya. Kita ngejar akreditasinya dulu. Tuh. Rencana yang tentunya kita support bersama-sama, Bu. Ada mungkin, dalam rencana ini Ibu sendiri ada nggak, Bu, kesulitan atau hambatan atau tantangan dalam melaksanakan tugas menjadi dosen sekaligus sekretaris prodi di usia muda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang? Dan bagaimanakah, Bu, solusi atau jalan keluar yang dapat ditawarkan dari tantangan dan hambatan tersebut? Setiap kegiatan atau pekerjaan yang kita ambil itu kan pasti ada resiko. Sebagaimanapun kita minimalisir, pasti resikonya ada. Nggak mungkin nggak ada resiko. Tapi itu bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana kita buat itu jadi hal yang bisa kita taklukkan. Kalau ibu sih itu tadi ya lebih ke beban kerja itu aja, lebih ke beban kerja, ekspektasi kerjaan yang tinggi. Jelas ibu harus buka komunikasi yang terbuka, yang mau dikritik karena orang yang besar itu kan yang siap menerima kritikan ya Iya, maksudnya gitu. Terus ibu juga terus meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan, terus menjadikan doa itu serta niat yang lurus supaya apa yang ibu kerjakan ini insya Allah tetap di dalam koridor biar nggak keluar-keluar itu sih kuncinya. luar biasa, Bu, tanggung jawab yang luar biasa, yang memang terhadap apa yang kita rencanakan tidak 100% Ya, tidak 100% sama persis ketika di lapangan. Namun yang terpenting adalah sudah mengusahakan yang terbaik dalam merealisasikannya. Baik, Bu, tadi kita udah bahas banyak bagaimana Ibu menjadi dosen sekaligus sekretaris prodi di usia muda. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini akan kita fokuskan untuk mewakili mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bagaimana nih Bu, tanggapan dan dukungan yang diberikan oleh kampus dalam mendukung sumber daya mahasiswa yang aktif, kreatif, dan berprestasi? Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang itu membuka selebar-lebarnya dan mendukung setiap kegiatan mahasiswa yang aktif, kreatif, yang berprestasi. Seperti yang kita lihat dengan berbagai kompetisi ilmiah yang sudah dicapai kemarin, pelatihan, kemarin juga tembus PKM kan, pengabdian kepada masyarakat kan, untuk jadi kampus itu menyediakan pendanaan, pendampingan terhadap dosennya dan dukungan dana sebagai bentuk komitmen dalam mencetak lulusan yang unggul, inovatif dan siap bersaing. Oke, baik Bu. Berarti kampus sangat mengapresiasi dan sangat mendukung ya Bu kegiatan positif mahasiswa, apalagi dalam mengembangkan kualitas kampus menjadi lebih maju. Betul. Nah, dari pengalaman yang sangat inspiratif yang hari ini Bu sampaikan kepada penonton di rumah, eh, ada nggak nih Bu suka duka dan pengalaman yang paling berkesan sepanjang karir Ibu menjadi dosen dan sampai di titik sekarang ini Bu, yang paling diingat gitu? Suka duka ya. Kayaknya sih banyak kan sukanya ya kalau menurut ibu di karir ibu selama jadi dosen. Sukanya apa? Ibu sukanya melihat anak-anak itu bilang kayak gini. Setiap ketemu ibu,
atau setiap bimbingan sama Ibu, Ibu terima kasih ya sudah bantu kami. Ibu terima kasih ya, ternyata masih ada loh dosen yang tulus. Ibu sehat-sehat ya. Gitu. Atau misalnya mereka kadang bilang kayak gini, Ibu keluar dari ruangan mana? Mereka tahu aktivitas Ibu lumayan padat ya. Jadi Ibu itu bukan hanya sekedar sekretaris prodi. Jadi sebelum Ibu vakum itu, Ibu juga seorang wasit. Jadi Ibu ini wasit. Jadi kadang waktunya kadang mepet-mepet. Ngeliat Ibu keluar dari ruangan lari-lari, kadang mahasiswa, Ibu Dea jangan lupa minum ya. Ibu Dea jaga kesehatan ya. Kalau Ibu sih, itu sih yang Ibu rindukan dari mereka. Jadi kalau dibilang kayaknya hampir nggak ada sih, suka semua. Karena Ibu percaya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Tuhan nggak akan membalasnya sekarang. Ya, Tuhan nggak akan balasnya sekarang, tapi nanti. Itu sih yang Ibu selalu yakinin sampai sekarang. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk Benar banget Bu, karena ketulusan itu bisa dirasakan Bu. ya, betul. Pengalaman yang sangat berkesan yang pastinya nggak akan terlupakan. Tapi sepertinya kita udah di ujung pertanyaan nih Bu. Sebelum mengakhiri obrolan kita ini, Nova mau minta tips and trik Ibu selaku sekretaris prodi hukum sekaligus dosen muda yang sukses menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa untuk nantinya bisa meneruskan estafet kesuksesan tersebut. Oke, Ibu sedikit mengutip ya. Ini dari Imam Malik rahimahullah. Jadi dia berkata kepada seorang polisi, pelajarilah adab sebelum kamu belajar ilmu. Nah, ini merupakan pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Ya, jadi adab itu menjadi fondasi penting untuk membentuk pribadi yang adil, berintegritas, bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu kalian tinggi, tapi kalau kalian tidak ada adab, di masyarakat yang dibutuhkan itu adab dulu. Gitu. Ya. Pasti orang akan menganggap kalian nggak akan ada apa-apanya, walaupun ilmunya tinggi. Jelas ya? Ya, pelajarilah adab dulu sebelum kamu belajar ilmu. Tipsnya apa? Lakukan setiap tugas itu dengan sungguh-sungguh. Sukai dulu kegiatan yang akan kamu kerjakan. Ikhlas. Gitu. Jangan takut gagal, terus belajar dari pengalaman sekecil apapun itu. Ya. Bangun komunikasinya juga yang sehat, yang baik dengan dosen ataupun teman. Ya. Karena ilmu yang kalian dapat di bangku kuliah itu akan 100% berbanding terbalik dengan prakteknya nanti di lapangan. Itu nggak akan pernah sama. Jadi kalau kalian ngerasa, oh waktu teori nggak kayak gini, kok prakteknya kayak gini ya, itu kenyataannya. Itu baru kalian akan diuji bagaimana harus bersikap tadi. Jadi ingatlah, menjadi sukses itu tentang bukan siapa yang paling cepat, ya, tapi siapa yang paling konsisten dan mau bertahan dengan niat yang benar. Jadi siapkan diri kalian mulai dari sekarang dengan ilmu, adab, integritas untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik dari ibu sekarang tentunya. Itu karena kan pengurusnya nanti kalian semua. Itu pesan ibu. Baik, berarti tetap di atas ilmu itu ada adab ya Bu? Iya, betul. Mungkin sampai di sini diskusi bersama dosen muda dan sekretaris prodi hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya Justisia Arda SHMH sudah meluangkan waktu berbagi pengalaman dan cerita inspiratif sekaligus menambah wawasan kita semua. Saya selaku podcaster pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Boleh salam anak hukum dulu? Boleh. Salam anak hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.